Pancasila itu jangan hanya menjadi simbol. Pancasila itu jangan menjadi suatu hafalan yang menjadi beban bagi semua orang. Pancasila itu jangan hanya menjadi suatu penghayatan, tapi harus dilaksanakan. Ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila kedua, kaitannya dengan bagaimana kami sebagai penegak hukum ini tidak hanya mengedepankan penindakan saja. Untuk menjadi seorang Pancasilais, kita harus belajar mengadaptasi diri kita dengan perubahan. Jangan takut dengan proses, karena kita hidup itu berproses dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isek kabar taka. Alhamdulillah. Isek kabar taka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saat ini kita kumpul kembali dengan orang-orang yang saya bilang luar biasa dan cukup menginspirasi. Saat ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Luar biasa. Iya, luar biasa. Bukan biasa di luar. Kalau biasa di luar lain. Jadi hari ini anak-anak muda mulai aktif berbicara tentang masalah IKN. Tapi tema kita akan sangkut pautkan dengan IKN. Pada dasarnya hari ini kita akan bahas tentang masalah kesaktian Pancasila. Asik. Ya, saktinya Pancasila ini. Asik ini. Kenapa kemudian itu dibahas? Karena ini penting menjadi pondasi anak-anak muda kita ke generasi selanjutnya. Langsung aja ada Pak Dandim. Terus kemudian ada Pak Kajari dan Pak Kapolres Penajam Pasir Utara. Ya, saya nggak perlu kasih perkenalkan karena sudah kita saling kenal dan orang-orang juga sudah mulai mengenal bapak-bapak. Bukan hanya lewat di Sampul Said, tapi dari semua media-media. Hari ini mulai aktif untuk kemudian menyampaikan ke publik informasi-informasi. Saat ini kita bahas tentang Pancasila, perspektif masing-masing di instansi yang Bapak pimpin. Nah, saya minta Pak Dandim dulu karena yang punya karena Pak Dandim ini ya saya anggap yang punya leading sektor lah bicara tentang masalah walaupun sebenarnya kita juga semua punya tugas, tapi pada prinsipnya Pak Dandim bisa memberikan sesuatu yang kita harapkan bisa lebih menguatkan kami di tingkatan anak muda dan juga masyarakat pada umumnya. Kesaktian Pancasila. Baik, terima kasih. Ini apakah sudah memang kesepakatan bersama menjadi korban pertama, ya kan? Baik, terima kasih Pak Said. Berbicara Pancasila itu sangat luas. Iya. Jadi negara kita ini sudah sampai seperti ini dan sekarang ini itu salah satunya berkat dari kesaktian Pancasila. Yang kita tahu bersama bahwasanya Pancasila itu memiliki 5 sila yang merupakan jadi dasar pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya berbangsa dan bernegara di Indonesia tapi keluar. Jadi apapun alasannya, apapun ceritanya, tetap Pancasila menjadi dasar negara kita yang merupakan pondasi terkuat. Kalau kita lihat pada zaman saya sekolah itu, butir Pancasila itu sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 2 garis miring MPR tahun 1978 itu kan ada 34 butir. Okay. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan sebagainya itu, maka dia menjadi berdasarkan TAP MPR nomor 1 MPR garis miring 2003 itu dijabarkan menjadi 45 butir. Artinya Pancasila itu dengan berbagai pedomannya itu tetap membuka ruang dan waktu maupun mengadop perubahan-perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada ini dengan kerangka pikir positif. Pak, berarti Pancasila kita ini nggak ketinggalan zaman kan? Sangat tidak ketinggalan zaman. Jadi kalau ada yang bilang Pancasila kita ketinggalan zaman, berarti mindsetnya yang ketinggalan zaman. Mindsetnya ketinggalan zaman dan saya sangat cukup sedih. Ada beberapa
kita bilang oknum lah ya, entah oknum ya pelaku pendidikan, pelaku usaha dan sebagainya, itu yang 5 sila aja nggak hafal. Nah, hafal pun nggak berurutan. Iya. Nah itu bagaimana cara mengamalkan dan menghayatinya itu. betul. Sementara itu menjadi fondasi terkuat dalam melangsungkan kehidupan secara sosial maupun bernegara. Padahal kita sekolah kan selalu dibacakan setiap sekolah. Bang. Ya, makanya kemarin pada saat kita mengadakan perkemahan Persami ya. Kalau dulu kan Persami, sekarang ada tambah 1 hari lagi, hari Jumat. Perjumsami. Iya betul. Perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Di situ ada generasi-generasi penerus yang luar biasa memang yang sudah terpanggil ya, secara hati nurani maupun secara identitas sebagai pelajar tergabung dalam organisasi pramuka untuk menindaklanjuti apa yang telah diamalkan di Pancasila tersebut. Makanya kemarin sempat saya ketemu dan berbicara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU itu Pak Ali Mudin. Nanti mungkin ke depan, bukan mungkin, pasti ke depan saya Kapolres Kajari akan mendatangkan diri ke sekolah-sekolah ataupun sekolah-sekolah kita undang. Kalau menurut saya bukan hanya sekolah, seluruh instansi yang ada di PPU ini, ya kan, kita berikan terkait wawasan apa itu Pancasila. Bagaimana, sejauh mana pentingnya Pancasila terhadap kehidupan kita secara sosial maupun secara kebudayaan, sehingga yang menjadi labeling atau tren karakter bangsa Indonesia selama ini yang dikawal Pancasila itu sudah dapat eksis di dunia internasional. Mereka kadang-kadang lupa bahwasanya itulah buah dari butir-butir yang ada di dalam Pancasila tersebut. Ya, sementara ini kan contoh kalau kita lihat konsep berdirinya Istana Negara di IKN, itu kan burung Garuda, yang raksasa besar. Artinya di burung Garuda itu ada lambang-lambang sila kelima. Memang. Ya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengawal Pancasila. Tidak ada alasan tidak mengawal Pancasila. Artinya, dan ini bukan cuma tanggung jawab TNI, bukan tanggung jawab Polri ataupun teman-teman di kejaksaan. Ya, karena Pancasila itu dirumuskan bukan oleh TNI, tapi seluruh pelaku sejarah. Mulai Bapak Insinyur Soekarno, founding father kita, BPUPKI dan selanjutnya sampai sekarang ini. Nah, itu ditujukan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia. Seluruh komponen bangsa Indonesia. Pak, ini kalau saya agak berat ini ya, agak konslet ya kalau sudah dikasih bahasa begini. Saya pengen Pak Dandim mengartikan sebuah Pancasila dengan perspektifnya Pak Dandim sendiri. Ya, Pancasila, Panca 5. Ya, sila itu kalau menurut bahasa Sanskerta itu prinsip dasar. Artinya prinsip-prinsip dasar, 5 prinsip dasar yang harus kita hafal, yang harus kita hayati, yang harus kita pedomani, yang harus kita laksanakan di lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Artinya itu semua luas. Artinya ini sebenarnya sudah jadi pondasi kita sebenarnya. Kalau seandainya kita bisa memaknai daerah atau negara kita, ya nggak ada korupsi, nggak ada yang namanya. Kalau seandainya bisa memaknai itu. Sebenarnya simpel, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan kalau kita lihat kata per kata, nomenklatur per nomenklatur, bahasa per bahasa, itu bahasanya itu ya sulit dirumuskan. Makanya perumus Pancasila itu ya benar-benar canggih, visioner. Dan itu jadi bahkan Pancasila dibahas di luar negeri. Nah, ini bicara tentang masalah saya tadi singgung tentang masalah korupsi atau penanganan masalah hukum. Nah, ini izin Pak Kapolres di podcast ini Pak Kapolres ya, mungkin yang terakhir jadi korban. Yang terakhir jadi korban. Korban selanjutnya. Jadi masih ada kesempatan. Ya, kita rolling. Nanti kita akan campur aduk untuk ngobrol lebih lanjut. Saya minta perspektifnya Pak Kajari terkait tentang masalah kesaktian Pancasila atau Pancasila itu sendiri. Pak Kajari. Terima kasih Om Said dan sahabat Sampul Said dimanapun berada.
Jadi kalau kita membahas Pancasila dari perspektif hukum, memang Pancasila ini merupakan sumber ya, dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga memang penempatan Pancasila ya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ini juga sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga diharapkan peraturan-peraturan perundangan yang ada di Indonesia ini nilai-nilainya ini sumbernya adalah Pancasila. Ya. Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Maka kemudian dengan 5 sila yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dandim, ini harus termuat secara filosofis di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ketika kita tidak bilang tadi disampaikan oleh Om Said kaitannya dengan tindak pidana korupsi misalnya, ya tentu nilai-nilai Pancasila mulai dari nilai ketuhanannya. Betul. Ini sudah harus tercermin di kita bahwa ketika korupsi yang pencurian dalam arti gampangnya adalah pencurian terhadap keuangan negara ini, bukan hanya kita takut kepada aparat penegak hukum, ada kepolisian, ada kejaksaan, tetapi memang yang harus kita takutkan itu adalah Tuhannya, ya, Tuhan masing-masing, ya. Sehingga benar-benar bahwa sebelum kita berbicara nilai-nilai sila yang lain adalah, maka ada yang mengatakan bahwa kenapa korupsi bisa merajalela, karena sudah tidak ada lagi yang ditakutkan. Karena sudah tidak ada yang ditakutkan. Karena sudah tidak, bahkan Tuhannya pun dia tidak takut. Ya, maka kemudian sadar iya, takut enggak? Sadar iya, tidak melaksanakan kewajiban iya, tetapi nilai-nilainya yang belum. Malah oleh karena itu, dengan momen kesaktian Pancasila, kami dari sisi hukum ini mengajak masyarakat ya untuk kembali kepada penjabaran, pedoman-pedoman dari nilai-nilai butir-butir Pancasila yang ada. Oke, Pak Kajari. Ya, hari ini bicarain tentang permasalahan hukum. Ya. Terus bicara tentang masalah hukum hari ini yang dihadapkan. Ada nilai-nilai toleransi juga di Pancasila. Bagaimana kemudian kita bisa menerapkan nilai toleransi dalam sebuah penanganan sebuah hukum? Oke. Kalau kita bicara tentang toleransi, bahwa aparat penegak hukum adalah corong. Iya. Ya. Ketika undang-undang sudah mengatur sanksi larangan, maka tugas kami sebagai aparat penegak hukum adalah harus menegakkan. Ya. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Jaksa Agung, bahwa letakkan hati nurani di dalam melaksanakan tugas. Ya. Maka kemudian salah satu program Jaksa Agung itu adalah menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif. Kemarin sempat dilaksanakan, Pak ya? Ya betul. Jadi salah satu tugas kami di Kejaksaan, para jaksa, ketika perkara itu sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan, kami akan menilai bahwa sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung untuk menilai bahwa apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Atau kekeluargaan lah bahasanya sederhananya gitu, Pak ya? Iya, kekeluargaan dalam arti tetap memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam pedoman. Maka kemarin ada satu perkara laka lantas yang sudah kami selesaikan melalui jalur restoratif, ya, keadilan restoratif, dan alhamdulillah didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya. Kenapa kami coba melibatkan pemerintah daerah? Kalau kepolisian, TNI itu sudah jelas. Yeah. Tapi dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana umum, yang kami penjarakan, yang kami tahan, yang kami dakwakan, yang kami pidanakan sampai kepada proses pengadilan itu adalah masyarakat Kabupaten PPU. Sehingga tidak bisa tidak kami aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan ini harus bisa melibatkan pemerintah daerah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum. Kembali kaitannya dengan keadilan restoratif tadi, bahwa kita ingin Jaksa Agung itu ingin bagaimana
hukum ini tajam ke atas, ya, tetapi humanis ke bawah. Humanis ke bawah. Ya, kita di 2-3 tahun yang lalu kita pernah mendapati berita kaitannya dengan seorang nenek yang mencuri kakao. Iya, betul. Ya. Betul. Di situ bukan kita bicara tentang kenapa kita harus melaksanakan tadi, karena kami adalah corong. Iya. Maka ketika perbuatannya itu sudah masuk kepada unsur-unsur perbuatan larangan pidana, maka harus diproses. Nah, inilah salah satu kemudian terobosan yang dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap perkara-perkara seperti ini. Lebih baik diselesaikan perdamaian dalam rangka memulihkan hak-hak para pihak. Ya, maka kemudian salah satu upaya lanjutan yang dilakukan adalah dengan membentuk balai mediasi. Balai mediasi. Balai mediasi ini untuk di Penajam Pasir baru kita resmikan satu, ya, terdapat di Kecamatan Penajam, ya, dan insya Allah berkat dukungannya Pak Bupati ini akan kita bentuk lagi 3 balai mediasi di setiap kecamatan, ya. Dan tentu saja dalam operasionalnya nanti tidak bisa tidak kita harus melibatkan Babinsa, Babin Kamtibmas, ya, unsur dari kecamatan, kelurahan. Jadi ketika masyarakat itu memiliki masalah-masalah, sengketa-sengketa, ini diselesaikannya di tingkat bawah. Artinya deteksi dini. Deteksi dini. Lagi-lagi sebelum ini sampai kepada Pak Polisi, Pak Kapolres, sebelum apalagi masuk ke kejaksaan, ini bisa kita antisipasi di wilayah paling kecil. Artinya tarikan ini semua bicara tentang masalah bagaimana penerapan Pancasila kita sampai ke tingkatan bawah. Iya, gitu. Pak, selanjutnya korban selanjutnya sang tuan rumah. Sang tuan rumah. Kita kan menjadi tuan rumah. Iya, makanya itu Tergantung kesiapan beliau untuk menyiapkan segala fasilitas yang ada. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk podcast pada Kejaksaan Negeri, pada Kodim. Lanjut. Pak Kapolres, ini Pak. Saya rasa langsung ngeblank Pak. Tapi hari ini saya pengen ngobrol santai khusus bicarain tentang masalah Pancasila ini karena menarik Pak. Karena Pancasila ini harus tertanam karena kita kan terkhusus saya punya anak yang kemudian bisa betul-betul memahami dari dini. Pak Kapolres, untuk bukan masalah sih. Hari ini kita bicara Pancasila itu bukan masalah, tapi lebih bicara bagaimana itu adalah ideologi kita yang kemudian menjadi sebuah dasar, terus kemudian menjadi pondasi. Dan saya mau minta bagaimana perspektif Pak Kapolres, terkhusus bicara tentang di instansi Bapak penerapan Pancasila di momentum kesaktian Pancasila ini. Baik. Saya ngeblank dia. Ngeblank dia. Karena Bang, benar. Baik ya. Thank you. Makasih saya jadi korban terakhir ya. Iya, korban terakhir. Membahas masalah kesaktian Pancasila, saya coba kalau tadi Pak Dande menjelaskan dari perspektif negaranya, Pak Kajari dari perspektif bagaimana implementasinya terhadap menjalankan hukum dan nurani. Saya mau yang ringan-ringan aja deh. Iya, ringan. Iya. Pancasila itu ya kalau ditarik ke dalam kehidupan kita, Pancasila itu ya sebenarnya mengajarkan kita, ngilingkan kita kalau untuk pengen jadi manusia ya harus ngadopsi dan menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai itu. Karena di situ jelas ada konteks habluminallahnya dan habluminannasnya. Jelas ada konteks vertikal dan horizontal. Di sila pertama key point-nya adalah Tuhan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus tahu bahwa memang Tuhan ini menciptakan alam semesta dengan welas asihnya dan keberagamannya. Terus yang kedua dalam konteks manusianya, itu sudah jelas kalau ingin jadi manusia ya
lu harus memiliki hati supaya lu bisa berperan adil dan bijaksana. Yang ketiga, kalau kita breakdown lagi dari persatuannya, kalau diimplementasikan dari manusianya, ya you harus memperbanyak silaturahmi. Karena dengan silaturahmi itu semua problem bisa segera teranalisis dengan baik. Terus yang poin berikutnya ya konteks gotong royong. Kenapa di Pancasila itu selalu dikedepankan musyawarah? Karena perbedaan dan keberagaman itu sebuah keniscayaan. Jangankan kita berbicara dalam konteks negara ya, dalam konteks bertetangga aja sudah benar, sudah ada keberagaman itu. Dan di dalam kita berjiran bertetangga pasti ada perbedaan dalam mengelola rumah tangganya. Nggak usah berbicara sampai ke negara, nggak usah ke sekolahan juga. Di sekolahan itu anak-anak murid yang berangkat dari rumahnya itu dibesarkan dengan pola yang berbeda-beda. Jadi kenapa kalau setiap ada problem harus dirembuk bareng-bareng? Nah yang terakhir adalah pola sosial. Di sosial bahwa sebuah keadilan ini kan suatu keadaan, karena adil itu adalah punyanya yang kuasa. Betul. Suatu keadilan itu bisa terjadi pada saat ada proses pemerataan di situ. Jadi setiap anak yang ada di Republik ini, anak ini dari kecil sampai yang besar, itu sebenarnya sudah ngamalkan Pancasila. Betul. Saya bilang untuk di Indonesia Pancasila akan selalu sakti. Saya optimis itu. Karena apa? Indonesia ini unik banget, dari Sabang sampai Merauke itu unik banget. Tidak hanya berbeda sukunya, tapi rasnya juga berbeda. Banyak sekali keberagaman bahasa, semua berbeda. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda satu jiwa. Itu sebenarnya siapapun kamu, ya kamu tuh ya manusia. Belajarlah jadi manusia. Sebenarnya Pancasila itu yang ngajarin kita. Jadi founding father kita kalau ingin membangun atau berbuat dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, yaitu berbicara koridor negara, yang diperbuat itu apa? Dandanin, memperbaiki manusia atau belajar menjadi manusia. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Pancasila itu pada saat dihidupkan, ya kita ini Pancasila. Pada saat kita ingat ibadah, kita tahu bahwa kita ini hanya makhluk dan hambanya yang lemah, itu sudah pengamalan sebenarnya, implementasi yang pertama itu. Pada saat kita melihat manusia yang lain atau rekan kita yang lain atau saudara kita yang lain itu sama bahan dasarnya, gitu kan? Itu sudah pengamalan sebenarnya itu kan? Pengamalan. Iya. Terus pada saat kita melihat bahwa silaturahmi itu penting, kita tidak termakan isu hoax, itu udah ngamalin sebenarnya. Sebenarnya pada saat teman-teman atau sahabat Sampul Said, piye gitu supaya sakti itu Pancasila? Gampang. Prakteknya perbaiki diri kita. Kita berkontemplasi terhadap diri kita. Pada saat itu kita berkontemplasi terhadap diri kita, contoh pada saat kita melihat yang tua tanpa melihat latar belakangnya, kita hargai dia, hargai beliau-beliau yang sepuh, karena beliau yang sudah banyak makan asam garam itu sudah nilai Pancasila. Ketemu yang sepuh, bayangin semua dunia itu bingung dan kagum terhadap Indonesia. Kalau kita lihat di pertandingan bola yang lagi in sekarang kan, itu menunjukkan begitu gol hanya timnas kita yang sujud syukur. Itu Pancasila, Pak. Itu sebenarnya implementasi Pancasila. Pada saat mau bertanding berdoa, ya kan? Pada saat mau ngegulin kerjasama, itu nilai Pancasila semua. Terakhir adalah endingnya adalah sila kelima itu, bahwa kemenangan tim Indonesia bukan satu-satu orang yang bermain, tetapi semua tim bergerak
Begitu tim bergerak, energinya sama, status stadion bergemuruh. Begitu status stadion bergemuruh dan energinya sama, satu republik ini juga merasakan energi itu. Jadi sebenarnya Pancasila itu implementasinya gampang. Kehidupan sehari-hari kita itu adalah implementasi dari Pancasila. Ketemu yang sepuh, yang lebih tua dari kita cium tangan. Pada saat kita ngomong, ada yang tua yang ngomong, kita ngomongnya dengan santun. Siap. Kita tidak melakukan caci makian yang sembrono. Itu sudah implementasi Pancasila. Jadi saya sangat optimis Pancasila selalu sakti. Yang tidak sakti sebelumnya bukan tidak, belum. Belum saya tanya sudah tanya. Ini Pak Kapolres sudah dapat di clue-nya, saya bakal tanya yang tidak sakti yang saya apa ini? Yang tidak sakti atau belum sakti sebenarnya diri kita masing-masing. Mari kita berkontemplasi. Kalau kita pengen mengamalkan Pancasila, belajarlah kita menjadi manusia yang benar. Itu sudah cukup. Betul. Pak Kapolres, saya tadi agak sedikit, ini nggak berat ini obrolannya ini. Pak Dandim berat, Pak Kajari berat. Pak Kapolres bilang nggak berat, tapi kayaknya lebih berat Pak. Lebih berat. Kita jadi lebih hikmat ngobrolin Pancasila. Saya berharap bisa ngobrol lepas. Ternyata dengan komunikasi hari ini, podcast atau diskusi hari ini, itu jadi lebih hikmat. Ini gara-gara kopi hitam. Pengaruh ya. Pak, dan bicara tentang masalah Pancasila dalam hal persiapan kita. Aplikasi terkhusus bicara tentang masalah hadirnya IKN. Ini penting, Pak. Berkenegaraan, karena ya kita bilang bahwa memang IKN itu dari etalase dunia yang hari ini lagi jadi perbincangan dan cukup jadi sorotan. Bagaimana kita menangkap ini dengan konteks Pancasila kita sendiri mempersiapkan hadirnya ibu kota negara? Wah, dia banget. Makanya kan ini sebenarnya sesetnya beliau sebenarnya. Cuman kayak asik kalau kita serang rame-rame. Kita mendukung. Mendukung. Tenang, Bro. Jadi kalau terkait dengan Pancasila dan IKN, siap, itu banyak sekali. Siap. Banyak pakai sekali. Pakai sekali. Banyak sekali banget, ya. Banget lagi. 3 kali ya. Ya, di sini pun jadi kan ada filosofi baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Ada apalagi dengan IKN itu kan, ya kita melihat korelasi antara kesaktian Pancasila dengan momentum IKN. Kalau nanti pun di setiap direksi itu nanti kan disiapkan ruang rapat, ruang briefing. Itu mesti di belakang ataupun backgroundnya dari pemimpin rapat itu pasti burung Garuda. Artinya apa? Lambang negara yang situ menerjemahkan 5 sila itu. Manakala kita berpedoman dengan 5 sila itu apa sih? Yang terjabarkan dalam 45 butir itu, ya itu tinggal dibaca aja, banyak kok. Tapi jangan cuma dibaca, ya. Maknanya Dihayati dan dilaksanakan. 3 nomenklatur, dibaca, dihayati dan dilaksanakan. Kalau cuma dibaca doang, dihayati doang, tapi yang terpenting tidak dilaksanakan, nah itu yang menjadi ambiar. Kan banyak orang kita sangat Pancasilais nih. Katanya. Kita merah putih nih. Iya. Kita bekerja untuk NKRI. Mari kita tes. Tapi aktualisasinya, Ya, mari kita tes. Artinya banyak pelaku-pelaku yang bermunculan di IKN nanti, bahwa pelaku usaha, pelaku bisnis, termasuk masyarakat. Kalau misalnya dia terkait dengan, ya kalau ada penyerobotan hak kita di sana, ya kan? Berarti kan itu sudah melanggar butir-butir Pancasila. Tapi kembali lagi dia sebagai warga negara yang mana dijabarkan dalam 45 butir Pancasila itu. Masyarakat juga harus menghargai. Masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dan sebaliknya pemerintah juga harus mengadop aspirasi masyarakat. Sebenarnya konsepnya sudah benar. Konsep IKN itu terkait dengan kegiatan yang sudah akan berlangsung, ya. Itu libatkan, maksimalkan peran dari SDM lokal. Itu salah satu contoh pernyataan statement dari
Pancasila. Bagaimana penjabarannya, bagaimana pelaksanaannya. Nah itu apa sudah sesuai? Sudah sesuai atau belum? Itulah tugas pemerintah, menyiapkan kanal-kanalnya. Ya. Artinya orang-orang ini dan bapak-bapak sekalian, hari ini saya yang lihat yang gini ya. Kita duduk bareng dengan berbeda instansi, dengan berbeda profesi. Ini Pancasila banget nih. Berbeda-beda tapi satu jua. Nah. Jadi sejauh mana implementasi pelaksanaan butir-butir Pancasila tersebut ya kalau berkaitan dengan kesaktian Pancasila dan IKN. Ya itu tugas kami, tugas saya sebagai Dandim, tugas Kapolres, Kajari ada perspektif legalitas hukumnya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Kapolres dari apakah masyarakat itu sudah patuh terhadap hukum. Terhadap Kalau saya ya terkait dengan pendekatan terhadap apakah masyarakat itu ada benih-benih yang akan nanti menghambat kegiatan di IKN. Sangat luas. Makanya tertarik dengan bicara Pancasila Sakti. Nggak akan karena kan kalau sesuai kalau kita mau ngobrolin nggak akan habis sampai besok. Iya, artinya kalau ngobrol sama kita bertiga ini nggak cukup sehari. Iya betul. Minggu paling cepat. Apalagi ngobrolin Pancasila. Pancasila ini bukan lagi bicara yang dikonsep baru sehari 2 hari, tapi udah dikonsep dari yang orang founding father kita yang itu masalah tadi yang disampaikan Kapolres itu terkait dengan tim sepak bola kita. Iya. Itu betul. Itu sangat-sangat aplikatif dalam menerjemahkan Pancasila. Maka di situ terlihat betapa Pancasilaisnya tim penonton, mereka saling memberikan semangat. Iya betul. Mereka saling menghargai, mereka saling menjunjung tinggi sportivitas. Nah itulah bentuk Pancasila. Dan mereka melebur, mau dia dari bonek kah, mau dari Persisam kah, mau dari mana ya? Ya cuma sayangnya pada saat ada itu beradu, disitulah Pancasila mulai beredar lagi. Ya, manusia perlu kita contoh memang Pancasila ini tidak membatasi perkembangan pengaruh budaya dari luar, tapi kita harus filter. Artinya filter itu mana budaya-budaya luar yang sangat-sangat positif. Kalau kita lihat di persepak bolaan luar negeri itu kan, wah itu sampai seberapa body contact itu parah ya, mereka penyelesaiannya cukup salaman. Udah selesai. Sementara kan kita nih, makanya saya pernah bilang, kalau saya senang nonton sepak bola Indonesia tuh pada partai tambahannya itu. Tapi sekarang sudah pelan-pelan ya? Ya, artinya itu yang budaya yang kita adop, artinya junjung tinggi sportivitas. Kalau bahasa Pancasilanya itu saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti. Nilai toleransinya itu sangat-sangat tinggi. Sampaikan Pak Kajari tadi, ada pengadilan apa? Ya, pengadilan apa tadi? Keadilan restoratif. Keadilan restoratif. Nanti itu kan pemahamannya penyelesaian diserahkan secara damai antara kedua belah pihak, ya kan? Itu udah sangat-sangat Pancasilais itu. Betul Pak. Ya. Dan itu menariknya hari ini Pak. Dan khusus di PPU ini kan tidak tunggu viral, terus kemudian baru dilakukan langkah. Ini menarik. Apa yang kita lihat dengan kondisi saat ini terkait tentang masalah Pancasila, harusnya langkah ini juga dilakukan oleh semuanya, Pak ya. Nah, Pancasila kita ini seharusnya jadi dasar, bukan berarti tunggu viral. Terus kemudian proses Pancasila yang saya anggap itu proses Pancasila yang Bapak lakukan kemarin. Nah, melihat momentum ini, Pak, kenapa kemudian itu bisa terjadi? Apanya yang terjadi? Itu bisa terjadi. Apa yang terjadi? Tunggu viral, Pak. Tunggu viral. Kenapa tunggu viral gitu? Jadi memang kaitannya dengan keadilan restoratif kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan program terobosannya Jaksa Agung. Ya. Jadi memang tugas kami untuk memastikan bahwa perkara-perkara yang memenuhi syarat keadilan restoratif itu harus kita segerakan. Ya. Bahkan dengan tahapan-tahapan, jadi sebelum kami mengeluarkan keputusan itu, ini juga harus ada paparan di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ya, jadi kami bisa menunjukkan bahwa memang terhadap tersangka ini memang layak untuk penyelesaiannya melalui jalur keadilan restoratif. Tidak harus menunggu ada viral atau tuntutan dari masyarakat. Kami tidak melihat itu, bahwa
kejaksaan diamanatkan oleh Jaksa Agung itu untuk benar-benar mengambil nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai Pancasila. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Dandim adalah bagaimana kita tuangkan di dalam pelaksanaan tugas masing-masing, fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut. Kalau tadi kaitannya dengan IKN ya betul. Saya coba tarik IKN sila kelima, keadilan Sosial. Ya. Nah ini keadilan sosial nih Pak. Kami melihat bahwa Ini juga Pancasila, bro. Oh ini UMKM ini juga Pancasila. jadi kalau kami melihat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah momentum bagi masyarakat Penajam Pasir Utara melalui pemerintah daerah, bagaimana berkah dari pembangunan ini kembali kepada masyarakat yang ada di sini. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Jadi jangan sampai pembangunan ini hanya dinikmati oleh segelintir, sebagian orang saja. Tetapi kalau kata Pak Kapolres adalah sebagai daerah asal, karena TPU diambil sepaku yang akhirnya menjadi ibu kota Nusantara. Maka kemudian pemerintah untuk masyarakatnya ini harus memikirkan bagaimana meningkatkan perekonomian daerahnya. Salah satunya adalah bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sudah memiliki badan usaha milik daerah. Maka kemudian harapan kami Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah bagaimana kesempatan turut serta dalam pembangunan ini, wujud nyatanya itu adalah kontribusi dari BUMD untuk menyuplai, untuk mendukung, untuk bersama-sama pembangunan di IKN ini memiliki nilai tambah bagi BUMD yang pada gilirannya bagi pemerintah yang kemudian akan dirasakan oleh masyarakat Penajam Pasir. Konsep keadilan sosialnya didapat. Iya. Nah, melihat kondisi, saya kenapa kemudian narik bicara tentang viral tadi itu Pak, karena hari ini kejaksaan mempertontonkan konsep Pancasila Pak. Iya. Kalau di luar sana beberapa kali kita ketemu, ya mono ya, walaupun sebetulnya kejaksaan di luar sana pun sudah melakukan pola-pola yang sama ya. Tapi kan lebih banyak informasi tentang kenapa sih gaungkan ya, karena hari ini itu juga mesti viral, bukan cuma negatifnya doang. Karena banyak orang nih Pak, informasi itu ya negatifnya doang yang kemudian lagi ramai dibicara, tapi nggak dilihat dari sisi hari ini kejaksaan udah dengan konsep di momentum hari kesaktian Pancasila udah memperlihatkan inilah Pancasila kita dengan konsep Pancasila yang kemudian kita terapkan. Bicarain tentang masalah konsep Pancasila, kita ke Pak Kapolres ini bicarain Pak Kapolres bicarain tentang narik, karena tadi sempat disinggung masalah UMKM, karena tampilan studio kita di Polres PPU ini ada yang berubah menjadi sarana, dan saya berharap ini juga ada sangkut pautnya dengan Pancasila. Dan Pak Kapolres sendiri bilang tadi itu Pancasilanya di mana Pak? Pancasilanya di mana? Baik, jadi berbicara whatever kesaktian Pancasila atau sebagai Pancasila. Iya, kesaktian Pancasilanya. Iya, kesaktian Pancasila itu sebenarnya ada beberapa dimensi yang bisa kita potret. Dari dimensi manusianya, makhluk yang mengimplementasikan itu, ya tadi yang saya bilang yang pertama. Yang kedua adalah dimensi dari perangkat negaranya, itu pasti memiliki program-program. Aktualisasinya justru juga dengan Pancasila. Bapak Kapolri kami memiliki program presisi, Polri yang prediktif, habis itu memiliki prediktif itu bisa memprediksikan sesuatu, tentunya bisnya data ya. Habis itu kita harus melakukan semuanya dengan responsibilitas yang cepat. Nah di situ respon kita pasti tentunya base-nya kembali lagi bahwa di satu titik tidak ada lagi berbicara Polri, apalagi yang di Kabupaten PPU pada saat kita mengimplementasikan program Bapak Kapolri, yaitu Polri yang presisi. Yang terakhir adalah sebuah transparansi yang berkeadilan, itu juga kita satu senyawa dengan rekan-rekan dari kejaksaan, dari
rekan-rekan dari TNI bahwa transparansi dalam keadilan itu intinya kan ada kepastian hukum. Nah, itu juga bagian-bagian dari program yang disiapkan oleh lembaga-lembaga negara ini atau institusi negara ini dalam mengimplementasikan Pancasila. Iya. Terus habis itu UMKM IKN ini juga menjadi tagline dari lanjutannya. Yang kita lihat dari potret ini sebenarnya apa dari beberapa dimensi ini, bahwa kita diwajibkan untuk mau berproses. Kalau kita lihat dari sila 1 sampai sila 5 itu adalah bagian dari proses semua. Iya, siap. Yang terakhirnya pada saat satu pertama kita membicarakan Tuhan, manusia, persatuan itu bisa dijalin karena silaturahmi. Habis itu musyawarah yang didahulukan, baru keadilan. Artinya apa? Ada proses di situ. Pada saat prosesnya ini benar dan proses tidak akan mengkhianatin hasil. Iya. Iya betul ya gitu. Iya. Nah gitu. Proses tidak akan. Nah. Saya cari tadi mana. Cari. Pada saat kita lihat konteks Pancasila, bagaimana dengan IKN? Kita akan optimis pada saat kita sudah bisa melakukan prediksi dengan benar. Kita melakukan respons secara cepat, kita melakukan analisis di awal, kita melakukan intervensi, kita perbaiki hulunya seperti tadi Pak Jari bilang. IKN itu anugerah tapi juga menjadi musibah pada saat tidak dikenal dengan baik. Itu sebenarnya implementasi Pancasila semua, bro. Itu semua implementasi Pancasila. Jadi mau lari kemana saja, platformnya tetap Pancasila. Terakhir adalah ada nilai benefit kalau pengelolaannya benar dan masyarakat bisa merasakan. Dan itu bukan simsalabim. Ada proses yang panjang. Proses ini sangat panjang dan proses ini harus benar. Disinilah kita para pemangku kepentingan, para stakeholder, sahabat sampul saya semua, PMK, DPR, pada saat kita berbicara Kabupaten PPU itu Pancasila. Artinya hari ini adalah orang-orang Pancasila ya. Wah, lagi duduk bareng ya. Karena melebur menjadi ada TNI, ada Polri, bahkan ada Kejaksaan melebur menjadi Pancasila. Iya. Pertemanan ini adalah pertemanan Pancasila. Iya. Dan kita dilekatkan harus bersatu. Bersatu. Makanya dengan gini konsepnya begini nih bro, kita optimis bisa menjaga dan mengawal IKN. Apabila dimensi dari sisi manusianya kita yang ada di sini, seluruh republik, anak-anak republik yang dari Sabang sampai Merauke saat ini itu memang benar-benar, oh iya, pembangunan IKN ini bagaimana menggeser Jawa sebagai sentral ekonomi dan pemerintah digeser ke tengah. Dan ini bisa menjadi corong dan menjadi penyeimbang. Visi besar, mimpi besar yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, ayo kita berpikirnya harus positif. Sekarang bagaimana saya harus membantu program pemerintah, program negara, undang-undang yang mengamanatkan itu untuk mensukseskan pembangunan IKN. Pada saat frekuensinya sama, itulah nilai Pancasila ada di situ. Begitu di breakdown, kesamaannya di mana, membantunya di mana. Dari sisi UMKM, bayangin 200.000 kalau sesuai dengan statement dari Kepala Badan Otorita itu akan masuk ke Penajam Pasir Utara. Pekerjanya. Kita yang ada di sini, wah kenapa 200.000 masuk terus kami dapat apa? Ini ada UMKM yang bergerak. Ini bisa mengisi IKN, bos. Ya, hal-hal yang kecil. Kadang kita gini, Pak. Bukan kadang kita. Kadang sebagian kelompok itu berpikir bahwa seolah-olah IKN kita dapat apa? Mindset itu yang kadang menggelitik. Dirubah paradigmanya. Apa yang bisa saya sumbangkan untuk IKN? Nyumbangnya dengan apa? Bukan sumbang cuma-cuma, bos. Dengan karya, dengan tenaga, dengan kreativitas. Dan hari ini Sampul Said bersama Polres PPU coba untuk menyumbangkan dengan digital. Dan kalau beliau ini menyumbang ide pemikirannya. Makanya itu bagaimana Pak untuk bicara tentang masalah berbicara terkait dengan UMKM, Pancasila dan IKN itu memang banyak relasinya. Ya kan artinya hubungannya itu ya sesuai dengan yang diamalkan di pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengatakan perekonomian diselenggarakan atas dasar
disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Nah, kalau kita garis bawahi kekeluargaan itu, di mana dalam keluarga itu ada hubungan yang harmonis, saling menghormati, saling menghargai, cinta kasih, sehingga peluang IKN terhadap peluang UMKM yang ada di Penajam Pasir Utara ini melihatnya jangan sebagai suatu sumbang si pikiran saja, tapi kreativitas yang nyata. Nah, ini sudah ada yang tergelar nih. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan peluang-peluang itu, apa yang harus disalurkan, bagaimana komunikasi. Lah kebetulan Polres Penajam Pasir Utara ini mewadahi hal tersebut, sehingga bisa di blow up melalui jalur-jalur yang memang ditata, diatur sebagaimana mestinya, sehingga peluang itu bukan sebagai persaingan, tetapi wadah. Mari kita cari solusinya apa nih? Ya, saya punya batik, saya punya kacang, saya punya minyak. Bagaimana? Ada minyak, ada minyak. Kan banyak nih, ya kan? Peluang-peluangnya banyak. Rupanya Sehingga, Kabupaten PPU orangnya kreatif dan punya jiwa entrepreneur. Betul. Ini yang kita akan kebut. Siapkan kanal-kanalnya. betul. Forkopimda nyatu supaya apa? Kontribusinya nyata. Itulah Pancasila teraktualisasi. Tapi manakala pelaku-pelaku usaha tersebut itu tidak Pancasilais, artinya melihat peluang ini, wah nanti kita ada saingan. Nah itu sebagai suatu perwujudan sikap yang tidak saling menghormati, introvert, tertutup. Ya kan? Tapi kalau kita membuka diri, kita menyambut itu sebagai suatu peluang bersama, kesempatan bersama, itu bisa dirumuskan dalam suatu pemikiran dan keputusan yang sangat-sangat berlaku umum, membuka kesempatan buat semuanya. Iya, Pak, menarik Pak. Berapa banyak mulut yang kita mesti siapkan di sana? Ya. Makanya tuh banyak banget. Gula di sana. Gula, kerupuk lengkap, dan mungkin nggak cukup menyuplai itu. Ingat bos, berdasarkan data Kalimantan Timur ini 60% lebih itu masih datangkan dari luar daerah. Padahal apa? Begitu kita masuk sini ada Sumber dayanya kita kan Babulu itu kan terkenal dengan lumbung padinya Kalimantan Timur. Sementara kita saya Kodim melalui kerjasama dengan para beliau ini untuk mengembangkan ketahanan pangan di sini. Jadi untuk apa kita mengandalkan dari luar? Sementara kita bisa. Tapi konsepnya harus dimulai dengan pemikiran yang Pancasilais. Jadi tidak hanya berpikir, melihat dan mengomentari dan menyumbangkan pikiran, tapi harus dengan tindakan yang nyata. Pak Kajari, untuk bicarain tentang masalah ini kan sudah masuk ke tingkatan penerapan Pancasilanya, kita sampai ke tingkatan bawah. Apa yang menjadi kekuatan masyarakat kita bahwa proses-proses mereka hari ini betul-betul tersupport di wilayah hukum? Sebelum bicara ke sana, saya juga ingin menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila yang kita bahas pada kesempatan pagi siang hari ini adalah kejaksaan nyata ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila kedua, kaitannya dengan bagaimana kami sebagai penegak hukum ini tidak hanya mengedepankan penindakan saja. Tidak hanya penindakan. Jadi kejaksaan wujud nyata yang akan dilakukan adalah melakukan upaya-upaya preventif. Menarik. Bagaimana caranya? Satu yang sudah kami lakukan bersama dengan tim di kejaksaan itu adalah membentuk sebuah tim kelompok kerja dalam rangka untuk melakukan kajian-kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dalam rangka mendukung IKN. Untuk apa itu? Pada gilirannya hasil kajian ini adalah yang harus kami sampaikan kepada stakeholder terkait, pihak-pihak terkait, investor, untuk meminimalisir terjadinya resiko perbuatan melawan hukum, penyimpangan, apalagi terjadinya kerugian keuangan negara. Jadi kami di sini tidak hanya sebagai orang yang menunggu adanya perbuatan yang menyimpang, tetapi sejak awal kita berusaha untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat dan kepastian hukum. Nah ini dia, kepastian hukum dengan investasi. Sehingga harapan kita setelah upaya-upaya itu kita lakukan, tentu saja
dengan peningkatan kesadaran hukum itu kita berharap bahwa masyarakat dapat, ketika masyarakat itu paham hukum maka dia akan menjauhi hukuman. Ya. Jadi paham hukum dulu, ya kan? Untuk apa? Untuk dijauhi, bukan paham hukum untuk digelapkan hukumnya, ya, untuk dibelokkan hukumnya, tidak, tapi untuk kita jauhkan. Tetapi kadangkala ada memang ketentuan-ketentuan yang masih dianggap belum sesuai, ya, masih ada kekosongan, maka Pak Kapolres kemarin sudah menyampaikan kepada kami juga membentuk tim untuk coba mempelajari beberapa peraturan-peraturan di daerah yang memang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Ya, ini menarik ya yang disampaikan oleh Pak Kapolres, karena apa? Pemerintah pusat saja ya melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan dalam rangka menyongsong IKN. Bagaimana mereka membuat peraturan-peraturan yang memang adaptif, ya, yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Serta Pancasilais. Dan Pancasilais. Itulah sebenarnya wujud dari Pancasilais. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini semua dalam rangka untuk menerjemahkan, mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Dan tentu saja harapan kita kepada masyarakat dalam skup terkecil sekalipun. Kalau tadi Pak Kapolres juga sudah menyampaikan sama Pak Dandim bahwa wujud kita bisa toleransi, ya, bahwa kita berusaha di UMKM, ini adalah perwujudan dari aplikasi terhadap Pancasila itu sendiri. Kita tidak bisa tidak mengaplikasikan sila ke-1. Kita harus percaya bahwa apa yang sudah diupayakan oleh mereka ini pasti akan ada jalannya yang diatur oleh Tuhan. Tugas manusia itu hanya merencanakan, melaksanakan. Tuhan yang akan menentukan. Oke. Terima kasih Pak Dandim. Saya sebelum menutup agenda ini karena otaknya belum kram kan? Mulai kram kan? Saya mau kram karena semakin bergeser semakin ngomongin Tuhan nih. Memang Pancasila itu dasarnya Tuhan ya. Lah iya. Sila pertama. Iya, dasarnya Tuhan. Lu ini Pancasila, Bro. Siap. Pada saat lu menjadi manusia, lu Pancasila. Siap. Pada saat lu jahat sama orang, lu bukan Pancasila. Karena apa? Di dalam Pancasila itu semua bicara apa? Energi positif. Bicara Tuhan, bicara manusia, bicara silaturahmi, bicara kebersamaan, bicara musyawarah, bicara bagaimana supaya jiran tetangga kita itu bisa manusia itu adalah Pancasila. Manusia itu adalah dimensi mikro dalam apakah Pancasila nggak bisa hidup? Pak? Bisa hidup. Karena apa? Kita nggak usah ngomong Pancasila. Pada saat lu jadi manusia, lu ketemu, tadi saya bilang ketemu yang lebih tua, ada adab di situ. Itu diajarkan. Iya. Sebenarnya sudah terimplementasi. Ya, ini menarik ini tadi dikatakan. Sekarang kita sudah bicara Tuhan, karena memang saya harus menyampaikan. Sampai ke ranah masuk ya, ke saya harus menyampaikan ini. Kenapa Pancasila itu diterima dan memang dijadikan dasar oleh masyarakat Indonesia? 6 agama, ya, 5 agama dan 1 kepercayaan yang ada di Indonesia. Nilai-nilai agama masing-masing ini tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi memang kita tidak akan pernah bisa ketika orang Islam, orang Kristen melaksanakan Pancasila itu sudah sejalan dengan ajaran. Termasuk agama-agama lain. Jadi ya memang muara awal itu memang ada di sana. Jadi maka Pancasila karena kita apalagi di PPU religius ya. Iya. Modern, salah satu, modern maju modern dan religius. Religius, nah inilah nilai-nilai agama. Dan religius itu tidak harus dimonopoli oleh agama Islam saja. Betul. Agama lain juga harus religius dengan agama, sehingga pelaksanaan terhadap ajaran-ajaran agamanya akan menelurkan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita tutup, saya minta statement satu persatu dulu, Pak Dandim. Karena ya saya bilang leading sektornya kan Pak Dandim ini bicara tentang Pancasila. Korban. Jadi guru PMP dong. Enggak, dulu kan moral Pancasila. Ya, kan? Terakhir dari saya, artinya saya cuma berpesan kepada generasi muda, Pancasila itu jangan hanya menjadi simbol. Pancasila itu jangan menjadi suatu hafalan yang menjadi beban bagi semua orang. Pancasila itu jangan hanya menjadi suatu penghayatan,
tapi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kenapa dibilang Pancasila, hari kesaktian Pancasila? Kalau kita lihat di KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesaktian itu ya seluruh yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini, hanya kesaktianlah yang bisa meluluhkan semuanya. Kan tidak ada kehebatan Pancasila, kegagahan Pancasila, tapi hari kesaktian Pancasila. Kesaktian yang punya kesaktian. Kalau kita lihat di mulai keren lagi nih. Di souvenir apa segala macam, itu kan gambar bintang, artinya bagian salah satu dari simbol Pancasila, dan itu ketuhanan. Tetap berpedoman, menghayati dan mengamalkan Pancasila yang dilandasi dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ini selalu dalam lindungan, Amin. kekompakan, soliditas, Amin. Dalam mengawal bangsa Indonesia. Yang terakhir untuk generasi muda, laksanakan itu butir-butir Pancasila. Siap. Terima kasih. Laksanakan. Pak Kajari, ya apa namanya? Ini belum, ini sudah termasuk pemahaman Pancasila juga sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya. Nilai toleransi dan nilai berbaginya itu. Iya, siap. Berbagi-bagi. Siap Pak Kajari. Statement terakhir tentang Pancasila untuk anak-anak muda kita, generasi kita. Ya, bagi generasi muda ya, sahabat Sampul Said dimanapun berada, jadi yakinlah bahwa ketika kita melaksanakan ajaran agama kita masing-masing, maka nilai-nilai dari ajaran agama itu sejalan dengan apa yang sudah disusun oleh pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila, sehingga bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi kapasitas kita masing-masing dalam sendi-sendi kehidupan, laksanakan sekecil apapun yang bisa sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Oke, menarik Pak. Sejuk banget ah. Sejuk. Ini takut tambah lama tambah masuk ke Tuhan gitu. Jadi kita pengen ngopi sambil kalau di sini ngerokok agak sulit dan Pak Kapolres. Apa lagi Pak? Pesan untuk generasi penerus kita, karena 3 unsur ini sangat penting untuk bisa menjadi nilai edukasi buat masyarakat kita, terkhusus untuk generasi penerus kita. Oke. Statement terakhir Terkait tentang Pancasila. Untuk sahabat-sahabat milenial Sampul Said ya, dimanapun berada, pesan pesan itu juga mengingatkan diri saya juga, bahwa untuk menjadi seorang Pancasilais kita harus belajar mengadaptasi diri kita dengan perubahan. Jangan takut dengan proses, karena kita hidup itu berproses dan terus belajar. Pada saat di samping kanan kiri yang ada ditontonkan di TV atau yang berseliweran di medsos, itu jangan dipotret peristiwanya, tapi Urut sejarah. bukan Dimaknai. dimaknai pelajarannya, jadikan momentum bagi diri kita untuk proses kehidupan selanjutnya. Agar apa? Pancasila ini tetap menjadi sakti. Sebagai manusia, kita belajar menjadi manusia, itu kita belajar menjadi seorang Pancasilais. Sebagai instansi atau jawatan atau institusi atau lembaga, belajar mengamalkan Pancasila, bagaimana merespon secara tepat, menyiapkan kanal-kanal supaya energi positif yang sudah ada dari proses yang panjang ini tersalurkan dengan tepat dan cepat. Mudah-mudahan kita bisa tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam sendi kehidupan kita sehari-hari, berbangsa maupun bernegara. Jangan takut proses, karena proses tidak mengkhianati hasil. Oke, mungkin itu dulu Bapak-bapak sekalian. Saya berharap ada kombinasi lanjutan, karena kita akan bahas banyak terkait tentang hal-hal kedepannya, dan tidak kapok-kapoknya untuk hadir
untuk menjadikan semua informasi ke publik, memberikan informasi ke publik agar semua jadi nilai edukasi. Terima kasih. Saya Tasan bersama 3 orang luar biasa, karena saya mau sebut panjang betul Pak. Satu lagi 3 orang luar biasa, guru sekaligus sahabat dan orang tua semua masyarakat PPU. Saya Tasan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.